Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani di diklat online dari Guru Juara, yaitu menulis artikel untuk majalah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pertemuan yang ketiga. Sedikit asupan untuk kita bersama bahwa sesungguhnya engkau tidak dilahirkan untuk dalam keraguan. Hari ini lebih bergeraklah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita akan menjadi pribadi yang selalu bergerak dan bersemangat, terutama untuk memulai menulis artikel kita. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kita yang ketiga, kali ini kita akan membahas bagaimana kita menulis sebuah artikel. Jadi ada 4 hal yang penting dalam membuat artikel. Yang pertama, kita harus bisa mencari ide yang menarik dan yang menarik minat pembaca lah, seperti itu. Jadi penulis yang sukses memerlukan pemikiran yang selalu bertanya, mata yang awas memperhatikan, penciuman yang tajam terhadap berita, dan imajinasinya selalu hidup. Dia akan melatih dirinya untuk melihat hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain, dan dia selalu berusaha untuk mencari topik tulisannya yang baru. Jadi untuk bisa seperti itu kita harus punya ide-ide cemerlang, ide-ide yang memang baguslah dan disukai oleh pembaca. Jadi ide itu ada di mana saja. Jadi kita bisa melihat mencari ide ini bisa dari membandingkan hasil penelitian, bisa juga dari pengalaman langsung untuk sebuah subjek yang biasanya lebih mengandung kepastian dan nilai rasa. Kemudian yang kedua, selain kita mencari ide yang bagus, kita harus bisa mendapatkan subjek yang menarik. Jadi untuk dapat memilih subjek yang menarik, mungkin kita dibantu oleh daftar pertanyaan seperti ini. Jadi kita harus buat daftar pertanyaan dulu. Sudah cukupkah cerita cerita saya nih tentang subjek ini untuk membuat sebuah artikel yang baik? Kemudian apakah terlalu banyak yang dapat saya ceritakan tentang subjek ini sehingga tidak mungkin untuk mendiskusikannya dengan jumlah kata yang terbatas. Jadi kita harus bisa memikirkan kira-kira topik ini nih dengan jumlah batasan kata itu bisa terwakili atau terselesaikan atau tidak. Kadang-kadang kan kita dibatasi oleh jumlah kata. Kemudian apakah terdapat lebih dari satu ide di sini? Mungkin ide kita ini pendek, jadi untuk memenuhi jumlah kata seperti itu kita mungkin ternyata di dalam tulisan kita ada 2 ide atau lebih. Jadi kita harus melihatnya kembali gitu, atau memeriksanya kembali. Kemudian apakah subjek ini akan menarik bagi sekelompok pembaca tertentu? Apa yang harus saya ceritakan sesuai dengan keinginan tahuan dan kepentingan mereka? Jadi kita harus sesuaikan itu. Jadi kalau nanti apa yang kita tuliskan tidak sesuai, ya otomatis minat baca mereka juga berkurang terhadap artikel yang kita buat. Kemudian yang kelima, apakah redaksi majalah yang ada dalam pikiran saya yang mau kita tembak nih, yang mau kita kirimkan naskah itu bersedia menerima artikel saya. Jadi setelah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita harus memenuhinya. Kemudian hendaknya kita bertanya juga kepada diri sendiri, apa ada hal penting yang akan saya ceritakan. Kepada siapa tulisan ini akan saya tunjukkan. Kalau kita menulis tentang sesuatu, kita harus tahu pangsa pasarnya, siapa konsumen kita gitu. Siapa sih target sasaran kita ini ya gitu. Jadi kemudian apa tujuan kita untuk menulis artikel ini. Jadi kalau tujuan kita misalnya kita nembaknya ke majalah Guru, berarti yang market kita, pembaca kita itu adalah guru-guru. Jadi kita harus harus tahu kepentingan guru itu apa, dan kita tuliskan juga tujuan kita itu nulis ini untuk apa sih, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita harus bisa memberikan fakta-fakta untuk mendukung apa yang kita tuliskan. Ada fakta dan data. Jadi setiap menulis memerlukan fakta-fakta. Jadi dengan mencatat sebuah fakta secara langsung pada saat pertama didengar atau dilihat akan
akan menghemat waktu pada saat kita melakukan penelitian. Sumber informasinya perlu dicatat untuk mengecek keakuratan data yang kita peroleh tadi dan pencantuman sumber penulisannya nanti. Jadi misalnya kita lagi kebetulan ke suatu tempat, kebetulan ada kejadian, kita ingin menceritakan atau menuliskan kejadian itu ke dalam sebuah artikel, maka untuk itu kita harus mencatatnya langsung. Kalau tidak nanti terlupakan. Jadi dicatat. Jadi sumbernya juga, datanya apa saja, itu harus kita catat. Jadi fakta-fakta seperti ini sangat mendukung artikel kita untuk menjadi sebuah artikel yang baik. Seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang hal yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah gaya penulisan. Pada gaya penulisan ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan yang pertama, untuk gaya penulisan sendiri yang pertama kita harus bisa menuliskan apa yang ada di dalam benak kita. Bebas, dan menyeluruh. Tidak usah dipikirkan apakah ini. Nanti ada saatnya waktunya kita revisi. Jadi waktu kita mau menuliskan, tuliskan saja apa yang ingin kita tuliskan. Kemudian setelah itu potong-potong setelah dituliskan, baru makanya tadi saya katakan tulis saja bebas, jangan ada tergendala dengan jangan ada dipikirkan apakah ini pas atau tidak, apakah ini berut atau tidak. Jangan. Saat kita menulis, tuliskan saja apa yang ingin kita tuliskan. Setelah selesai kita tuliskan, maka tinggal kita lihat kembali, kemudian kita potong-potong. Kalau yang berlebih, kalau kita perbaiki tulisan kita, ukuran sesuai dengan permintaan di majalah tadi, tergantung ya. Nanti setiap majalah itu punya kriterianya masing-masing. Jadi jika naskah telah selesai, baca lagi secara menyeluruh. Sudah kita revisi nih, kita potong-potong, kita tambahin, kita susun, kita baca lagi. Jadi secara menyeluruh. Kemudian ujikanlah apakah tulisan itu sudah mudah dibaca atau belum. Kalau tulisannya tutorial, apakah dengan maksudnya intinya untuk tutorial atau cara how to kalau bahasanya. Jadi kalau kita itu jadi memang betul-betul orang yang membaca bisa, dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu, bisa melakukannya. Nah, kemudian orang yang kalau misalnya deskriptif, orang yang tidak tahu bisa tahu dengan tulisan kita. Jadi harus seperti itu. Sudah enak atau belum dibaca. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat awal yang menarik perhatian. Jadi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu pada kalimat awal. Tulis saja artikelnya dan kemudian kembali ke atas untuk memeriksa pendahuluannya. Pada saat inilah Anda akan memperbaiki atau menulis sekali lagi pendahuluan itu. Jadi pendahuluan itu tidak harus di dulunya, di awal kita tulis, tidak. Jadi kalau pendahulu itu harus menarik dan bisa menarik perhatian gitu. Jadi biar orang semakin penasaran membaca tulisan kita selanjutnya. Jadi kalaupun di pendahuluan nanti kita nggak usah bingung di depan ini kita gimana nih ya, apakah ini udah bagus ya, menarik. Tidak usah, tuliskan dulu, nanti baru pas di saat revisi apakah ini udah tepat nih pendahuluan kita, ini udah menarik atau belum. Nah itu dia. Jadi di situ. Jadi kalau kita udah siap kita tuliskan, kita revisi, kita balik lagi ke atas juga nggak jadi masalah. Kemudian menuliskan dengan gaya hidup dan mudah dibaca. Jadi kita harus selalu bersaing dengan penulis lain yang memperebutkan hati pembaca. Jadi kita harus pandai-pandai, artinya pandai-pandai merebut hati pembaca tadi. Jadi bagaimana kita bisa merebut hati pembaca itu ya salah satu caranya kita itu ya harus kata-kata yang kita tulis itu mudah dipengerti oleh pembaca. Kalimat-kalimat yang memberikan gambaran dan imajinasi yang jelas dalam pemikiran pembaca, dan kata kerja dalam kalimat itu aktif yang mengungkapkan seseorang melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan kalau seperti ini yang kita tuliskan, pembaca akan mengerti dengan apa yang kita tuliskan, mereka akan senang dan akan kembali membaca tulisan kita lagi. Kemudian yang keempat, gaya penulisan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tuliskan kalimat dengan jelas. Jadi ungkapan satu pemikiran dalam satu kalimat. Ya, hindari
usahakan hindari penyelipan materi yang dipisahkan oleh tanda kurung atau tanda garis pisah. Jadi usahakan satu kalimat yang memang hanya untuk satu maksud seperti itu. Jadi tidak ada dua ide dalam satu kalimat seperti itu. Jadi hindari kalimat yang panjang dan rumit. Gunakan kalimat pendek tapi ya yang pendek pun ya yang bisa dipahami artinya seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, buatlah tulisan Anda lebih mengalir. Jadi tuliskan setiap kalimat dan alinea begitu berupa sehingga berpindah ke kalimat lain atau alinea berikutnya tidak mengganggu jalan pikiran pembaca. Jadi ceritanya mengalir gitu. Apa ya? Namanya tuh runut. Runut. Jadi kalau runut, jadi pembaca tidak tadi baca ini kok ini ya, kok ini ya. Jadi kalau kita berurutan, insya Allah pembaca juga tidak akan pikirannya kemana-mana seperti itu. Jadi lancar dan mengalir seperti itu. Baik, itu saja pertemuan kita yang ketiga kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.